Bekasi dan sekitarnya, selamat datang di Ilkompedia. Ilmu Komunikasi, Podcast, dan Media. Oke, bersama aku biasa, Ningsih, dan rekan saya. Aku Mala. Di episode kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang spesial banget. Siapa ya Kak Mala? Beliau adalah orang nomor 1 di kampus kita tercinta. Siapa ya? Oh, tentunya udah pada tahu, tentunya Rektor Uniro. Di 30 Agustus kemarin, Uniro baru saja melantik rektor baru untuk memimpin Universitas PGRI Ronggolawe 5 tahun ke depan. 4 tahun Mbak, saya kira di sini. Bukan 5 tahun. Maaf, 4 tahun ke depan. Nah, tentunya banyak banget pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang bisa di-share buat warga komunikasi yang ada di rumah. Baik, daripada penasaran, kita langsung aja panggilkan, please welcome Bapak Dr. Warli MPD. Baik Bapak, selamat datang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tidak mengganggu jadwal sehari-hari ya kan Pak, tapi Saya sudah janji yang ketiga, jadi saya upayakan adalah ini harus hadir. Demi kita semua ya Pak iya. ya. Terima Belajar kasih. bareng-bareng ya Pak ya. Betul. kita merasa terhormat banget loh ya Iya. Pak. Jadi saya juga mohon maaf karena sudah 2 kali meng-cancel acara ini. Iya Dan Pak, yang nggak ketiga, apa-apa. mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Terima iya. kasih Bapak. Itu ya Pak, tadi sempat saya baca secara sekilas kurikulum vitae-nya Bapak. Banyak banget kayak pengalaman-pengalaman kayak pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, mungkin dulu semasa kuliahnya tentunya banyak banget kegiatan-kegiatan yang mungkin organisasi Bapak Warli yang terjun di situ. Mungkin bisa diceritakan ke warga komunikasi yang ada di rumah. Oke, mungkin sama saja dengan kalian bahwa ketika S1, S2, S3 saya juga terjun di sebuah organisasi kemahasiswaan dari mulai HPPM, itu himpunan yang ada di prodi kami saat itu di S1, juga misalkan kalau sekarang ada namanya BEM UKM, dan itu adalah ternyata ketika ikut terhadap sebuah kegiatan atau organisasi kemahasiswaan ini punya keuntungan besar. Dan satu hal, saya begitu lulus waktu itu S1 juga ikut di organisasi namanya Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa yang ada di kabupaten kami. Dan karena bekal pernah ikutan di UKM, akhirnya ya alhamdulillah tidak akan ada kendala. Nah begitu masuk kebetulan di Kabupaten Tuban juga tetap saya dulu ikutan di beberapa organisasi. Nah kalau kuliah terkait dengan riset, setelah jadi dosen itu memang kegiatan atau tugas dari seorang dosen ya. Iya. Tidak hanya mengajar, tetapi ada satu lagi atau 2 lagi, yaitu adalah tentang penelitian sama pengabdian. Justru ketika misalkan hanya mengajar, maka itu belum dikatakan sebagai dosen, tetapi baru sebagai tenaga pengajar. Nah oleh karena itu tugas kami ke sini adalah sebagai seorang dosen. Oleh karena itu ketika ada karya kami terkait dengan publikasi, itu adalah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang dosen. Nah ini termasuk pengabdian juga seperti itu. Maka salah satu yang perlu diperhatikan mungkin tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi semua dosen yang ada di Uniro, bahwa tugas dari seorang dosen adalah harus melaksanakan kegiatan tridharma. Iya. Mengajar, kemudian meneliti, dan berikutnya adalah pengabdian yang tidak hanya diteliti tapi harus dipublikasikan. Dan itu sekarang menjadi salah satu diperban sekarang, tidak hanya publikasi tapi peningkatan publikasi. Disyaratkan setiap prodi dalam sebuah universitas paling tidak adalah ada 10% yang publikasinya di Scopus atau di Sinta 1-2. Nah ini tantangan bagi dosen, jadi tidak hanya publikasi tetapi tingkatan atau kualitas dari jurnal yang akan digunakan untuk publikasi juga menjadi salah satu barometer untuk bisa dijadikan syarat dari sebuah prodi nanti memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Ban PT. Mungkin itu. Baik. Bagus sekali ya Pak ya. Tapi
selama menjadi dosen, apakah ada kendala-kendala tertentu yang mungkin Bapak pernah lewati di kesulitannya di mahasiswanya atau di beberapa Ya kesulitan? kalau kendala jelas saya yakin semua dosen akan ada. Tetapi ketika kendala itu menjadi sebuah tantangan, maka justru itu akan menjadi sesuatu yang inspirasi baru, kreativitas baru adalah contoh hal kecil ya. Kendala misalkan ketika dosen diminta untuk publikasi yang tadi saya katakan Scopus, biayanya besar, maka kita berupaya ya paling tidak kalau misalkan di Q1, Q2 atau misalkan Scopus yang berreputasi kan di atas 10 juta satu artikel gitu. Nah sekarang gimana upaya kendala itu supaya bisa tetap hadir? Maka kita ikutan hibah di Kemendikbud sangat banyak. Untuk riset saja adalah bisa sampai satu proposal bisa yang nilainya di atas 150 juta. Betul. Wow, keren Saya sekali. tahun Nominal 2019, 2000 sampai 2001 saya memenangkan hibah itu untuk 3 tahun, hampir sekitar nilainya 370 juta. Nominalnya besar banget. Adalah salah satu kendala tadi, jangan lantas menjadi sesuatu yang akhirnya tidak berkreasi. Yang membebani Tetapi ya, jangan sampai harus membebani. menjadi suatu motivasi. Untuk Akhirnya- naik level. Nah, kalau hubungannya dengan mahasiswa, ini luar biasa. Saya mengatakan kenapa mahasiswa saya katakan luar biasa. Hanya satu yang dibutuhkan adalah terkait bagaimana keinginan seorang dosen membimbing. Makanya tadi saya agak sedikit dan banyak termotivasi oleh Pak Kaprodi. Pak, ini tugasnya mahasiswa. Maka Bapak kalau ada waktu harus hadir. Itu yang membuat saya senang. Justru saya ketika tidak hadir berarti saya tidak ikut membimbing terkait dengan tugas Mahasiswa. dari mahasiswa. Iya, terima kasih Jangan lupa, Bapak. saya dulu ketika tidak menjabat Warek 1, termasuk sekarang juga masih membimbing mahasiswa. Saya dulu adalah ketika tidak menjabat pernah ngebimbing ONMIPA. ONMIPA itu adalah Olimpiade Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan saya kebetulan pendidikan matematika, saya ngebimbing dan pernah membawa mahasiswa sampai ke tingkat nasional 2 kali loh. Dan sampai sekarang belum ada lagi yang mencoba itu, maka ini harusnya menjadi tantangan bagi dosen muda. Untuk meningkatkannya ya Pak. Iya, Tentunya. karena saya katakan mahasiswa itu punya potensi, tinggal satu, bagaimana kemauan dari dosen untuk ngebimbingnya. PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Dulu saya termasuk yang rajin ngebimbing mahasiswa. Bahkan mungkin ini baru kali pertama. Uniro adalah PKM di tahun 2010. Ada yang pernah masuk di PIMNAS, itu bimbingan saya. Wah, Keren Iya. banget ya Pak. Dan sekarang jadi rektor. Kemarin saya masih ngebimbing yang kebetulan berhasil. Ngebimbing mahasiswa PKM. Kenapa saya masih mau? Karena tadi, walaupun saya sibuk, saya masih berusaha menyempatkan, walaupun misalkan mungkin tinggal bergantung mahasiswanya. Kayak kemarin kan mungkin andaikan kalian frustasi, Pak Rektor bilang hari Sabtu kok di cancel, hari Senin di cancel lagi. Wah kalau gitu nggak usah. Nah kalau sudah begitu ya sudah. Maka saya juga senang ketika ini berarti tidak patah semangat, anak sudah 3 kali masih mau berusaha. Jadi saya juga terima kasih. Dan ini salah satu mungkin adalah bagi kami ketika semangat mahasiswa untuk tetap berkarya, mencari peluang kapan dosen yang ditargetkan itu berkenan mau hadir. Jadi jangan lupa bahwa saya juga kendala itu tetap ada. Artinya ngebimbing mahasiswa tidak selalu berhasil. Iya. iya. Wah, justru saya bertantangan. Pertama ngebimbing PKM. Gimana caranya supaya bisa berhasil? Sampai akhirnya berhasil di PIMNAS. Itu menjadi kebanggaan. Sampai saya bilang ke Warek 3, yang sekarang ngebimbing kan adalah Bu Wulan. Iya. Bu, bisa nggak sampai masuk lagi di PIMNAS? Saya sudah kangen. Saya dulu terakhir 2010 dan sampai sekarang belum ada lagi. Udah berapa tahun ya Bapak ya? Sudah 13 tahun. 13 tahun, lama sekali. Padahal saya katakan makin kesini mahasiswa masih potensial luar biasa. Tinggal bagaimana ngebimbingnya. Iya. Gitu. Didukung sama kemauan mahasiswanya sendiri. Nah Pak. iya, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Nanti dosennya semangat, mahasiswanya tidak semangat. Teknologi juga semakin Iya, maju, harusnya jangan kan tambah sampai seperti itu. dimanfaatkan. Jadi harus dua-duanya, mahasiswanya semangat, kemudian dosennya juga semangat, dan itu simbiosis yang bagus untuk bisa betul-betul menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, Bapak,
Mungkin bisa cerita-cerita tentang awal perjalanan karir di Uniro sampai bisa menjadi rektor sampai saat ini. Oke, kalau ceritanya nanti terlalu panjang, bisa 2 hari 2 malam. Bisa disingkat Cerita saja, singkatnya Bapak. saja, Pak. Kenapa saya bacakan gitu? Saya di Uniro itu adalah dari tahun 91, 90 akhir saya sudah di sini. Jadi mungkin kalian belum lahir, saya sudah di sini. Iya, senior sekali ya, Pak. Oh iya. Iya. Jadi saya 90 sudah ke sini di akhir. SK saya adalah di 91. Saya dulu dari Ikatan Dinas dan semula saya akan ditempatkan di IKIP Medan. Saya 2 kali disurati, suruh ke sana, dan akhirnya berkat kegigihan dari pejabat yang ada di sini, akhirnya SK saya turun di sini, di Tuban. Dan sampai sekarang tidak boleh pindah. Nah, perjalanan karir sebagai dosen, liku-likunya banyak. Ya karena semangat tadi, awal begitu jadi dosen hanya satu, saya meningkatkan kualitas diri. Jadi akhirnya saya mencoba pra S2 di ITB 1 tahun, kemudian masuk di S2 tahun 2000 berapa? Saya dulu 2000, Bapak. 2000 ya? Iya, 2010 di S2. saya lulus di S3 dan sampai sekarang tinggal satu yang saya kejar adalah sebagai guru besar. Mudah-mudahan doa restunya. Iya. Pasti ya, Pak ya. Nah, kemudian terkait jabatan, saya ketika IKIP pernah menjabat sebagai sekretaris fakultas. Saya tidak pernah jadi kaprodi, tapi begitu menjabat ada sekretaris fakultas. Kemudian setelah itu jadi dekan fakultas FMIPA. Setelah itu saya turun jadi kalem. Bagi saya sebagai karir dosen, saya tidak melihat apakah saya ditugaskan lebih tinggi terus naik atau turun. Iya. Setelah jadi kaleb daripada pendidikan matematika, saya dipercaya adalah di tahun 2015 sebagai warek. Wakil rektor 1 selama 2 periode, dan akhirnya sekarang di tahun lalu dipercaya sebagai rektor. Nah, ini adalah yang sering saya ketika ada mahasiswa yang dikeluhkan. Pak, saya seorang anak petani, tidak mungkin jadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Saya kadang sedih. Jadi, apakah seorang mahasiswa yang berprestasi, yang karirnya bagus harus selalu datang dari seorang yang memang orang tuanya mampu? Saya selalu cerita, saya terlahir dari seorang bapak dan ibu saya seorang petani. Terus terang aja, saya dari seorang petani, bahkan secara jujur kakak saya hanya lulusan SD. Wow. Ya. Berapa Dan bersaudara? saya ya? hanya 2 bersaudara. Satu-satunya yang dulu mau kuliah adalah saya. Saya dulu dipaksa sama ibu saya untuk menjadi seorang guru SD. Ya. Setiap pulang sekolah SMP, ibu saya bilang, nanti kalau sudah lulus SMP melanjutkan, kalau mau jadi guru SD masuknya ke SPG, bukan ke S1 PGSD. Dulu namanya SPG. Saya suruh ke SPG. Saya diam aja. Loh, ibu kenapa saya pengen ke PGSD? Nanti biar jadi guru di sekolah. Setelah jadi guru, nanti sorenya bisa ngebantu bapak dan ibu di sawah. Di sawah. Iya, karena profesi bapak ibu saya adalah seorang petani dan tidak punya usaha lain. Makanya ketika saya kadang ada yang mengeluh mahasiswa hanya profesi orang tuanya petani, saya selalu beri motivasi. Itu bukan cerita, tetapi pengalaman pribadi. Saya sangat Dan apa yang mendorong saya pengen kuliah waktu itu? Saya waktu itu hanya satu yang saya yakini, bahwa setelah bapak ibu saya bilang selalu begitu, waktu itu mungkin saya akhirnya menyampaikan dengan pelan, saya mau jadi guru, tapi harus gurunya guru. Itu bilang itu ke ibu saya. Saya jadi terharu ngomong cerita ini. Enggak, jadi ingat ibu saya. Setelah itu ibu saya bingung. Apa yang membuat bingung? Iya. Karena saya orang desa, andaikan kamu mau jadi gurunya guru, sekolahnya kemana? Gitu kan? Iya. Akhirnya saya mencoba, dan satu kampung satu-satunya yang kuliah, yang sekolah ke SMA pada waktu itu hanya saya. Yang lain adalah ke SPG atau kalau dulu namanya STM, yang sekarang SMK namanya. Oh iya. Jadi teknik. Nah, dari sana
Akhirnya saya coba, karena saya selalu yakin Allah telah berjanji bahwa ketika seseorang punya keinginan, maka dia akan memberikan jalan. Iya. Jadi walaupun Bapak Ibu saya tidak punya saudara di kota, saya tetap berkeinginan keras, saya harus kuliah. Akhirnya tidak tahu, saya punya teman di SMA yang kakaknya kebetulan adalah kuliah. Satunya di IPB, satunya dulu di IKIP Bandung. Suatu ketika libur saya diminta untuk bermalam di rumah orang tuanya dia. Saya tidak tahu ya, tidak tahu mimpi apa. Orang tuanya bilang ke saya, kamu nanti mau kuliah di mana? Kamu tinggal pilih, mau di Bandung atau mau di Bogor. Saya bilang saya di Bandung. Ke anaknya yang satu kelas dengan saya, tolong liburan nanti ini antarkan anaknya ke Bandung. Itu yang saya katakan, jalan Allah. Dari situ yang membuat saya semangat. Jadi ketika S1 selesai, saya dapat beasiswa ikatan dinas. Dan sewaktu itu saya dipanggil untuk dapat ikatan dinas. Salah satu syaratnya satu, harus bersedia ditempatkan di mana saja. Setelah saya mendaftarkan, saya baru tahu, diberitahu orang tua saya, Pak, saya daftar beasiswa karena diminta untuk mendaftar. Tapi syaratnya nanti kalau sudah lulus harus bersedia ditempatkan di mana saja. Itu bapak saya marah. Kenapa marah? Kenapa, Pak? Karena khawatir nanti anaknya keluar Jawa atau jauh dari orang tua. Takutnya di pelosok-pelosok gitu. Nah, Pak. itu yang dikhawatirkan. Akhirnya saya meyakinkan dia. Saya katakan mudah-mudahan kita berdoa nanti ditempatkan tidak sesuai dengan apa yang ditakutkan oleh orang tua. Dan begitu karena ikatan dinas harus bersedia. Saat itu setelah selesai, ini saya berkasnya dikirim. Begitu panggilan pertama saya ke IKIP Medan yang tadi saya katakan. Ya. Di situ orang tua saya ini lagi, loh, ini Medan itu di mana? Saya beritahu, Medan itu adalah di Sumatera. Nah, ini yang ditakutkan. Akhirnya saya dapat panggilan ke Jawa Timur, yang akhirnya di sini baru orang tua saya adalah agak lega. Itu cerita yang seharusnya mungkin 2 hari 2 malam. Jadi itu cerita saya yang akhirnya sampai di Tuban dan sampai sekarang berkarir masih di ada sini. di sini. Inspiring banget sih, Pak. Terima Termasuk kasih. buat saya sendiri, Pak. Harus semangat. Iya. Jangan sengaja ini saya ceritakan. Saya kadang-kadang kalau terlalu detil suka pengen nangis. Tadi udah kelihatan, Pak. Saya juga ikutan nih mau nangis. Terima kasih juga udah terbuka untuk sharing cerita itu sih, Pak. Karena bermanfaat banget buat kita. Ya, Termasuk buat teman-teman semuanya. Gini, Pak. Kan dari awal jabatan Mas Syarek menjadi rektor, kira-kira target apa dan program untuk kampus kedepannya apa aja sih, Pak? oke. Jadi itu mungkin target saya adalah sesuai dengan karena saya sebagai rektor di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Satu yang jadi panduan bagi kami sebagai rektor adalah statuta. Di statuta di situ sudah ada visi dan di visi itu ada milestone. Dan di periode saya di tahun ini di 2023 sampai 2027 adalah milestone-nya adalah bahwa universitas harus mampu berkompetisi di tingkat nasional. Nah, oleh karena itu saya harus mampu membawa universitas ini untuk bisa berkompetisi di tingkat Nasional. Nah, itu adalah target yang kita akan capai. Nah, oleh karena itu saya selalu menggiring kepada teman-teman dosen, mahasiswa untuk selalu berkompetisi, selalu mencoba mampu enggak kita sampai di situ. Apa langkah dan arah kebijakan yang harus kita lakukan terkait dengan pencapaian itu? Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, langkah pertama. Kenapa ini menjadi penting? Karena peningkatan ini sekarang dalam IKU. IKU itu adalah indikator kinerja utama perguruan tinggi.
Salah satunya adalah misalkan harus bahwa proses pembelajaran harus melalui case method atau menggunakan project based learning. Jadi tidak bagus sepertinya adalah ceramah terus. Dan ini adalah salah satu model project yang mungkin dikeluarkan oleh Pak dosennya. Kamu buat sebuah proyek untuk podcast, panggil Pak Rektor. Ini proyek, harusnya produk nanti. Bukan hanya sebuah ceramah. Mungkin Anda pengetahuan, tetapi adalah apa yang bisa Anda lakukan, bukan apa yang Anda tahu. Sekarang modelnya seperti itu. Karena nanti keterampilan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan Anda tahu tapi tidak bisa melakukan, itu menjadi sesuatu yang perlu ditambah. Dan Anda sekarang tidak hanya cerita mungkin oleh dosennya, podcast ini harus seperti ini, harus begini, harus begini. Dan saya yakin hari ini Anda mendapatkan ketemu dengan saya, harapan kami nanti dosen saudara bisa mengevaluasi. Dan ini adalah di IKU, nanti yang diharapkan salah satunya model project based learning. Yang kedua adalah kita kurikulum yang terkait dengan MBKM. Iya. Program MBKM hampir tiap semester kita ikutin. Dan di tahun ini yang sedang kita ikutin, di samping misalkan kita ada kampus mengajar, ada 84 mahasiswa yang ikutan. 15 dosen DPL. Dan praktisi yang semula 9 mata kuliah, kemarin ditambah ada 20 mata kuliah yang akan dikuliah oleh praktisi. Belum lagi yang magang industri. Dan ini salah satu adalah MBKM dan di samping kegiatan lain dan mandiri yang kita adakan sendiri. Nah ini di peningkatan. Kemudian hal lain yang sekarang eranya digital, pembelajaran yang berbasis pada e-learning. Ini yang akan kita garap. Baik. E-learning sudah ada tapi belum dimaksimalkan implementasinya. Maka di periode di tahun 2024 nanti akan kami buat pusat tersendiri. Jadi ada pusat e-learning yang nantinya adalah akan dalam konteks pembelajaran yang mungkin bisa sinkronus asinkronus lewat sepada. Nah itu yang kita harapkan. Karena kita ada program RPL ke depan yang secara daring bisa kita lakukan, dan ini adalah juga mungkin perhatian bagi semua mahasiswa bahwa di pendidikan pengajaran ini harus memenuhi ketentuan. Jangan lupa memenuhi ketentuan. Pertemuan 16. Kalau tidak 16, maka itu akan menjadi masalah. Gimana kalau Pak daring? Maka ketika daring harus ada buktinya. Tidak cukup hanya dengan ini loh link Zoom-nya. Tidak cukup. Iya. Bahwa yang bersangkutan kalau 2 SKS betul melaksanakan adalah itu ada bukti rekamannya. Yang berikutnya ketika akhir ada skripsi. Skripsi itu tidak boleh plagiarisme, harus dipublikasikan. Iya. Dan modelnya sekarang ada evaluasi kinerja perguruan tinggi. Ketika ada mahasiswa yang teridentifikasi skripsinya adalah plagiarisme, perkuliahannya tidak beres, maka sekarang tidak akan diperingatkan terkait dengan universitasnya, tapi ijazahnya yang akan dicabut. Itu yang harus hati-hati. Langsung disabut. Iya, itu yang selalu saya ingatkan pada teman-teman dosen yang lainnya. Arah kebijakan kedua adalah terkait dengan pemenuhan target tadi adalah peningkatan kualitas riset dan pengabdian. Ini penting. Kenapa riset itu? Jadi tadi di awal sudah diawali saya cerita bahwa kenapa saya banyak publikasinya, saya mencoba di Skopus adalah bagaimana mengupayakan peningkatan riset. Riset ini menjadi sebuah kendala terkait dengan publikasi. Tetapi yang diinginkan saya satu, jangan sampai publikasi yang hanya di ESPN. Harus ada di Sinta. Sekarang saya bimbingan saya yang publikasi dengan saya selalu minta, coba mahasiswa yang dengan saya minimal ada di Sinta 4 atau Sinta 5 publikasinya. Dan saya sedang membuat aturan baru tentang peraturan tentang yang suka publikasi. Apabila ada mahasiswa yang sampai berhasil di mungkin Skopus atau di Sinta 1-2 atau mungkin di Sinta 3 tetapi sampai 2 kali, bisa kami bebaskan skripsinya. Wow. Apa dasar hukumnya? Adalah Permen Ristek nomor 53 tahun 2020. Nah ini
sudah saya godok yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami siapkan di Senat, sehingga kalau itu diinikan akan kita implementasikan. Jadi seharusnya ini banyak, ada beberapa saya dapat laporan dari dosen yang suka publikasi, menulis, dan itu harus kita beri apresiasi. Iya. Dengan cara seperti tadi, Pak, gimana kalau publikasi di Sinta mungkin hanya dapat 1, bisa saja mungkin dibebaskan dia ujian skripsinya. Jadi sudah membuat skripsi tapi tidak perlu ujian. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan bahwa seorang mahasiswa yang lulus tidak harus selalu lewat sebuah Skripsi. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah arah kebijakan kami nanti adalah pada kualitas SDM. Dosen ini jenjangnya harus ditingkatkan. Artinya adalah ketika kita targetnya bisa kompetisi di tingkat nasional, maka kualitas dosen juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu di tahun ini kalau tidak salah kita mengirimkan untuk yang S3 sekitar 18 dosen. S3. Ilmu komunikasi ada 1 insya Allah, dan ini akan berangkat di UNER. Dari MIPA juga ada. Hampir setiap fakultas kami minta untuk dirikan. Totalnya ada 18 yang akan studi. Dan itu tetap kita akan pacu untuk salah satunya adalah meningkatkan bagaimana ngajar yang baik, bagaimana riset yang baik, yang berkualitas, maka harus ditunjang dengan sebuah kualitas SDM yang bagus. Maka itu salah satunya harus seperti itu. Nah, arah kebijakan berikutnya adalah untuk mencapai target itu otomatis adalah dengan dampak ketiganya pengajaran yang berkualitas, SDM-nya berkualitas, harapan saya adalah mutu mahasiswanya akan berkualitas. IKU adalah mensarankan di indikator kinerja utama nanti presentasi menjadi barometer bahwa mahasiswa nanti mendapat pekerjaan yang layak. Di samping mendapat pengalaman di luar minimal berapa SKS? 20 SKS. Itu jangan lupa. Dan terakhir penjaminan mutu juga tidak akan lupa, dan itu menjadi salah satu tolak ukur kami supaya betul-betul apa yang kita lakukan oleh rektorat betul-betul tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Itu intinya kalau disingkat. Kalau terlalu panjang nanti targetnya akan memanjang. Itu intinya. Itu cita-cita kami, mudah-mudahan dari mahasiswa juga nanti bisa mendukung, karena saya yakin dan percaya keinginan saya mungkin tinggi, tetapi ketika tidak ada dukungan dari semua sivitas maka mustahil itu kita terwujud. Semuanya harus saling Pak, semua komponen. Jelas. Saling berdedikasi untuk mewujudkan Uniro lebih baik Betul. lagi. Itu. Ya. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan ke mahasiswa semuanya yang menonton podcast ini. Oke, untuk para mahasiswa semuanya, mungkin khususnya Uniro dan lebih spesifik lagi ilmu komunikasi, pesan kami adalah tetap untuk selalu bersemangat untuk belajar, untuk berorganisasi. Dan ini pengalaman saudara selama di kampus akan sangat bermanfaat saat Anda kelak lulus. Baik, terima kasih sudah menonton Ilkompedia sampai akhir ini. Aku Ningsih. Dan aku Mala. Tunggu episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.